Memasuki masa remaja, Muhammad menjadi pengembala kambing milik penduduk Mekah dengan mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, sebagai pedagang, beliau membantu Khadijah radhiyallahu anhu menjalankan usahanya. Muhammad remaja tidak pernah mengikuti teman-teman permainannya dalam permainan yang tidak berguna. Rupanya, memang beliau dipelihara oleh Allah untuk tidak bermain sia-sia. Suatu saat, beliau pernah tertarik mendengar nyanyian dan yang dibawakan oleh seorang biduan dalam suatu pesta pernikahan. Merdunya nyanyian tersebut menimbulkan suatu keinginan dalam diri Muhammad remaja untuk menyaksikan langsung dari dekat. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalanginya dengan menurunkan rasa kantuk yang tidak tertahankan padanya, hingga tertidur pulas dan baru terjaga keesokan harinya. Muhammad remaja tidak pernah ikut dalam penyembahan berhala, tidak pernah ikut makan sesajen yang diperuntukkan bagi berhala, tidak pernah minum khamar dan main judi, serta beliau tidak pernah berkata keji atau mencaci maki. Sejak balik, Muhammad remaja dikenal sebagai anak pintar yang memiliki daya pikir tajam dan kritis. Hal ini terbukti dalam peristiwa Hajar Aswad, tembok-tembok Ka'bah rusak karena bencana alam. Penduduk Mekah sepakat untuk memperbaiki. Ketika semua pekerjaan perbaikan selesai, mereka pun berselisih tentang kabilah yang paling berhak memasang Hajar Aswad ke tempat semula. Setiap kabilah merasa paling berhak sehingga perselisihan memuncak ke arah pertikaian fisik dan pertumbuhan darah. Sebelum hal ini terjadi, ada kesepakatan di antara mereka agar kabilah yang paling berhak memasang Hajar Aswad akan ditentukan oleh orang yang pertama kali memasuki Ka'bah keesokan harinya. Ternyata orang yang pertama itu adalah Muhammad remaja. Semua kabilah menyatakan setuju dan rela menerima semua keputusan Nabi SAW. Dengan sifat bijak yang ada di dalam dirinya, beliau meletakkan Hajar Aswad di atas selendang yang terbentang, lalu meminta setiap perwakilan kabilah memegang ujung-ujung selendangnya dengan mengangkat batu itu dan memasangkannya. Semua kabilah merasa puas dengan tindakan bijak Muhammad remaja, sekaligus terhindar dari pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Sejak usia muda, Muhammad dikenal masyarakat sebagai sosok yang jujur, supel, tepat janji, kepribadian, dan menyenangkan dalam pergaulan. Itulah yang menjadikan alasan bagi Khadijah radhiyallahu anhu untuk mempercayai usaha dagangnya kepada beliau untuk dijual ke kota Basrah, beserta khalifah dengan lainnya yang biasa berangkat sekali dalam setahun. Gaji yang diberikan Khadijah radhiyallahu anhu kepadanya dua kali lipat gaji kebanyakan orang yang dan terus meningkat. Setelah mendengar cerita Maisarah tentang kejujuran Nabi dan setelah melihat banyak keuntungan yang diraih dari usaha dagang yang dilakukan sang Nabi, Khadijah radhiyallahu anhu pun melamar untuk menjadikan istri Nabi. Nabi SAW pun menerimanya, lalu menikahinya. Perbedaan usia di antara mereka sekitar 15 tahunan. Perkataan Khadijah radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu cukup membuktikan betapa baiknya penilaian orang terhadap akhlak Nabi. Selagi belum diangkat menjadi Rasul, sekali-kali jangan engkau merasa takut demi Allah. Engkau tidak akan dihinanya selama-lamanya. Bukankah engkau selalu menjaga tali kasih sayang dengan sesama, selalu membela orang yang lemah, membantu orang yang susah, menghormati tetanggamu, dan selalu membela kebenaran? Muhammad pernah melakukan 2 kali perjalanan di luar kota Mekah. Pertama dilakukan bersama pamannya Abu Thalib sewaktu berusia 12 tahun. Kedua kalinya sewaktu usia 25 tahun ketika menjalankan usaha dagang Khadijah radhiyallahu anhu. Kedua perjalanan itu menuju kota Basrah di Syam. Dalam perjalanan itu beliau mengenal dunia dagang, menyaksikan peninggalan dan masih terdapat di wilayah yang dilewati dan melihat langsung adat yang dipakai penduduk negeri-negeri tersebut. Beberapa tahun diangkat menjadi Rasul, Allah membuat beliau menjadi sangat menyukai menyepi di Gua Hiro yang letaknya tidak jauh dari kota Mekah di sebuah bukit di bagian timur laut. Di sanalah beliau selama 1 bulan merenungi kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kegiatan selama beberapa hari di bulan Ramadan hingga turun wahyu pertama sebagai permulaan Al-Quran. Dari peristiwa ini dapat diambil hikmah bahwa setiap muslim harus menyediakan waktu beribadah untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.